Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang atau malam untuk teman-teman semuanya dan dosen untuk pengampu untuk mata kuliah MB 4066 Perubahan Iklim. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Kami di sini akan mempresentasikan topik UTS kami, yaitu yang kami pilih adalah efek gas rumah kaca, sumber, dampak, dan mitigasi. Untuk anggota dari kelompok 8 sendiri, kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama, 122-22007, Adip Fatoni Arfi dari Teknik Perminyakan. Kemudian saya sendiri dan Estiadi Varela, NIM 1222049. Kemudian Abdurrahman Arya Girda, 1222068. Kemudian Dava Syawildani, 122222088. Kemudian Bang Tafanul Haq, Rafidan Arsyad, 123-21054 dari Teknik Geofisika. Untuk selanjutnya, sebenarnya apa itu efek gas rumah kaca? Oke, mungkin sebelum masuk ke sumber emisinya, kita alangkah baiknya step by step dulu kita ngerti dulu apa itu konsep dari efek gas rumah kaca. Jadi istilah ini tuh diambil dari analogi greenhouse atau bangunan kaca untuk tanaman. Nah, seperti bisa dibayangkan, di rumah tanaman tadi matahari bisa masuk, namun panasnya tuh bisa terperangkap di dalam sehingga rumah kaca itu tetap hangat. Nah, proses ini juga terjadi di bumi. Sekitar 30% energi matahari yang sampai ke bumi akan dipantulkan kembali, sementara sisanya diserap oleh atmosfer dan permukaan bumi. Nah, ini tuh mekanisme yang vital untuk menjaga planet kita tetap layak dan tetap layak huni untuk menjaga tetap hangat. Nah, masalahnya muncul ketika terjadi kenaikan konsentrasi gas-gas tertentu di atmosfer. Nah, kenaikan ini bisa menyebabkan lebih banyak panas yang terjebak, dan inilah efek rumah kaca, ini yang disebut efek rumah kaca, dan peningkatannya itu maksudnya peningkatan gas-gasnya, jadi sehingga makin banyak panas yang terperangkap. Nah, untuk selanjutnya, mekanisme efek rumah kaca ini seperti yang udah dibilang tadi ya, seperti sekitar 30% energi matahari dimantulkan kembali ke angkasa, kemudian sisanya diserap atmosfer dan permukaan bumi sehingga menjaga tetap hangat. Nah, gas utamanya yang tadi yang disebutin tuh meliputi yang pertama CO2, metana, ozon atau O3, kemudian N2O dan uap air. Kemudian kenaikan konsentrasi gas tersebut menyebabkan lebih banyak panas di atmosfer. Nah, kemudian untuk mekanisme efek rumah kaca itu bisa lihat aja di ilustrasi ini. Jadi intinya matahari itu mengeluarkan cahaya yang panas tentunya. Jadi ada beberapa sunlight yang diserap oleh permukaan bumi itu sendiri, dan ada beberapa yang dipantulkan ke angkasa kembali. Namun karena ada peningkatan konsentrasi gas tadi seperti CO2, N2O, CFC segala macamnya, jadi yang terperangkap lebih banyak sehingga dipantulkan kembali ke bumi, dan itu menyebabkan bumi makin panas. Dan tak ada juga tambahan-tambahan dari aktivitas yang dilakukan oleh manusia kayak ini industri, transportasi, atau bahkan bisa bencana alam juga mungkin. Kayak ada makanya ada volcano di sini. Oke, selanjutnya kira-kira apa sih dampak yang bisa timbul dari sini? Nah, dampaknya itu yang pertama, suhu permukaan bumi meningkat, terus kemudian es kutub mencair, terus muka laut naik, terus kemudian bisa merubah siklus hujan juga karena daerah makin kering dan daerah basah akan makin basah. Kemudian frekuensi cuaca ekstrim juga akan meningkat dan risiko bencana alam juga otomatis akan bertambah, kayak banjir dan segala macamnya. Kemudian perubahan ekosistem darat dan perairan termasuk peningkatan faktor penyakit. Nah, ini mungkin untuk ilustrasinya ada teman-teman. Untuk peningkatan CO2 ini udah meningkat hampir berapa kali lipat ini? Hampir 8 kali lipat lah dari tahun 1911 sampai sekarang. Kemudian tuh ada dampaknya ini ada banjir yang terjadi di Eropa sana. Kemudian ada volume air es yang mencair ya. Jadi ini efeknya tuh bisa naikin uh, sea level di permukaan bumi. Jadi bisa menyebabkan banjir segala macam. Ya mungkin tuh selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas dari mana saja emisi ini berasal. Mari kita lihat gambaran umumnya berdasarkan data yang dikutip. Boleh next. Nah, jadi secara global itu berdasarkan data tahun 2010, sektor energi adalah kontributor terbesar yang sekitar menyumbang 64% emisi global dan diikuti oleh sektor industri yang termasuk pertambangan sebesar 21%. Yang jika kita persempit ke konteks Indonesia, menurut data GLPKI ini, sektor pertanian saja berkontribusi sekitar 7 hingga 8% dari total emisi nasional. Nah,
Selain itu ada juga beberapa data-data detailnya seperti dari CH4 sendiri 70%-nya dari pertanian. Terus 75%-nya dari N2O itu dari penggunaan pupuk atau proses mikroba, nitrifikasi, dan desertifikasi. Dan ada juga dari pembajakan tanah yang mempercepat degradasi organik dan menambah emisi CO2 karbon. Mungkin boleh next. Oke, selanjutnya ini dari diagram ini kita bisa melihat beberapa sumber yang dihasilkan dari industri pertanian ini. Contohnya dari penggunaan pupuk di pertanian, terus ada penggunaan pembakaran kayu di pertanian juga. Dan kalau dilihat dari diagramnya sendiri, dari seperti yang saya sebutkan tadi, industri sekitar 22,9, electric powernya 24,87, transportasi 28,4%, dan agrikulturnya agrikulturnya ini sekitar 9,99%. Oke, boleh lanjut. Hmm. Baik, selanjutnya kita beralih ke sektor kedua, yaitu dari sektor pertambangan, yang dimana ini adalah sektor yang sangat berpengaruh, terutama pertambangan batu bara, gas alam, dan logam berharga. Hampir di setiap tahapannya menghasilkan emisi, mulai dari pengupasan lahan, penggilingan, pengangkutan, hingga proses pengolahan bahan tambang itu sendiri. Fokus utamanya adalah batu bara yang disebut sebagai sumber energi yang paling banyak menimbulkan polusi. Sebagai gambaran, pada tahun 2017, sektor pertambangan secara global bertanggung jawab atas 1,1 gigaton emisi karbon dioksida ekuivalen. Dapat di next. Ini dapat dilihat juga data emisi karbon dioksida fosil di Indonesia yang di mana menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun dengan batu bara sebagai kontributor terbesarnya. Next. Oke, selanjutnya kita masuk ke sektor yang ketiga, yaitu industri perminyakan. Sektor industri perminyakan ini merupakan salah satu proses kunci penghasil emisi, yaitu gas flaring, yang dimana gas flaring adalah praktik pembakaran gas alam yang seringkali tidak terhindarkan di sumur minyak, yang biasanya dilakukan untuk alasan keamanan dan operasional. Masalahnya, proses ini mengubah gas alam yang sebagian besarnya metana menjadi karbon dioksida dan sisa CH4 yang tidak terbakar sempurna. Selain dua gas rumah kaca utama itu, flaring juga melepaskan polutan lain seperti nitrogen oksida, sulfur dioksida, dan partikulat halus. Next. Nah, ini merupakan visualisasi dari gas flaring dari sektor teknik perminyakan, di mana gas dibakar untuk tidak membahayakan lingkungan sekitarnya. Next. Selanjutnya ada di industri kimia itu sendiri, di mana eh, utamanya di sini terdapat steam methane reforming, yang mana merupakan metode paling umum untuk memproduksikan hidrogen atau H2, yang dimana proses ini tuh mereaksikan dari metana atau CH4 dengan uap air pada suhu tinggi. Misalnya reaksi utamanya di sini ada CH4 plus H2O jadi H2 plus CO atau karbon dioksida. Kemudian dari sini itu ada efek samping atau reaksi samping yang disebut water shift gas reaction. Bisa di next aja, lihat ke slide selanjutnya. Oke, bisa dilihat dari gambar yang kanan itu sendiri, yang gambar yang atas, di mana purifikasi kemudian jadi steam, di mana steam methane reforming ini tuh eh, memiliki reaksi samping dari CO ditambah H2O itu menjadi CO2 dan H2, yang dimana ini merupakan salah satu eh, alasan mengapa CCS atau CCWS itu menjadi gencar untuk dikembangkan dalam proses SMR ini. Oke, next aja. Kemudian dari dampak lintas sektor itu sendiri, di mana tadi sudah dijelaskan sebelumnya terkait industri industri pertambangan, perminyakan,
kemudian ada kimia dan pertanian juga, di mana industri-industri ini menjadi sumber penyebab dari global warming atau misalnya efek gas rumah kaca itu sendiri. Yang salah satunya yang sudah jelas itu perubahan iklim atau perubahan pola cuaca, kemudian ada terganggunya ekosistem, resiko kesehatan, dan adanya tekanan sosial, ekonomi, dan ketahanan pangan. Bisa next ke slide-nya. Terdapat contoh atau bukti nyata di mana data diambil dari BMKG pada 5 Maret 2025. Di sini saja sendiri terlihat bahwa lokasi-lokasi atau pulau-pulau di Indonesia yang memiliki industri yang tinggi, misalnya pertambangan, perminyakan, dan industri-industri lainnya, itu cenderung sedang dan tidak sehat. Bisa dilihat dari Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan Pulau Kalimantan. Konsentrasi kualitas udara ini sangat buruk pada area-area yang memiliki polutan yang tinggi. Kemudian selain daripada itu, bisa dilihat juga coral bleaching, di mana coral bleaching ini akibat dari polusi dan polutan dan naiknya suhu bumi yang dapat merusak terumbu karang. Next. Selanjutnya ada strategi mitigasi dari perubahan iklim itu sendiri. Kenapa kita perlu strategi mitigasi? Bahwasannya ke depannya bumi kita ini akan terus mengalami perubahan iklim, sehingga diperlukan suatu strategi atau rencana untuk bisa menghalau perubahan iklim tersebut. Salah satunya adalah perluasan energi terbarukan dan peningkatan efisiensi energi. Hal ini bisa dilaksanakan dengan berbagai cara, salah satunya dengan eksplorasi sumber energi terbarukan dan juga pembangunan infrastruktur energi berkelanjutan. Selanjutnya adalah pengurangan flaring dan pemanfaatan gas yang sebelumnya dibakar. Ini bisa mengurangi kadar konsentrasi karbon dioksida yang tersebar di atmosfer. Selanjutnya adalah pertanian presisi, manajemen pupuk, dan pengelolaan limbah organik. Hal ini dapat mengurangi perubahan iklim atau dampak lingkungan yang terjadi di industri pertanian. Yang terakhir adalah ekonomi sirkular, daur ulang, dan penerapan CCS pada proses intensif karbon. Daur ulang dapat dilakukan dengan mungkin menambahkan berbagai posko-posko recycle, waste recycle di berbagai kota. Atau bisa juga diterapkan dengan menerapkan berbagai bank sampah agar dapat memicu perkembangan perubahan daur ulang sampah pada warga itu sendiri. Next. Ini merupakan diagram salah satu bagaimana proses CCUS. CCUS singkatan dari Carbon Capture, Utilization, dan Storage. Intinya adalah kita menangkap CO2 yang sedang ada di atmosfer dan CO2 tersebut diinjeksikan kembali ke dalam tanah untuk digunakan bisa sebagai enhanced oil recovery. Hal tersebut dapat menurunkan kadar CO2 yang tinggal pada atmosfer, dan hal tersebut dapat mengurangi perubahan lingkungan yang signifikan. Yang kedua ada gambar windmill atau kincir angin. Kincir angin merupakan salah satu energi terbarukan yang sekarang sedang tren. Hal tersebut bisa dilihat dari banyaknya instalasi kincir angin yang sudah dipasang pada negara-negara maju. Dan terakhir ada solar panel. Solar panel memanfaatkan sinar matahari untuk digunakan sebagai energi. Solar panel juga biasanya banyak dimanfaatkan di negara-negara maju untuk mengisi pasokan kebutuhan energi daya mereka. Solar panel masih cukup terjangkau, cuman untuk Indonesia sendiri belum masif penggunaannya, sehingga masih diperlukan riset lebih lanjut untuk penerapan solar panel di Indonesia. Tapi harapannya ke depannya semoga bisa banyak penerapan solar panel di Indonesia. Next. Simpulannya, GRK merupakan mekanisme alami yang diperkuat oleh kenaikan emisi antropogenik. Yang kedua, kontribusi emisi berasal dari banyak sektor dengan profil berbeda. Yang ketiga, dampak iklim dan kesehatan nyata serta terus meningkat. Yang terakhir adalah solusi ada dan perlu diimplementasikan secara lintas sektor dan berkelanjutan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 8. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.